Baik, Ibu Desi masih ada Ibu Desi masih ikut? Iya Bu, masih Bu. Ya. Ini saya nyari hasil diskusinya mahasiswa yang saya pakai akunnya ini masih belum dapat, tapi ini saya ambil contoh saja umpama salah satu mahasiswa ini ya, atas nama umpama Yuliana, Ibu Yuliana. Nah, di sini kan dia sudah memasukkan diskusinya, tapi ternyata diskusinya ini diskusinya Ibu Yuliana merasa belum pas atau masih kurang, itu diklik saja replay. Replay. Kan ada di situ replay. Kan yang tampil itu permalin, show parent, sama replay. Replay itu tanggapi ya Bu ya. Soalnya saya pakainya bahasa Indonesia. Oh, jadi sama dengan buat jawaban baru lagi aja ya? Iya, jadi di sini nanti Oh, Ibu silakan dijelaskan. Jadi nanti tutornya bisa ini menilai. Jadi nilai yang dinilai itu nilai yang terakhir, diskusi yang terakhir yang penting Ibu memberikan penjelasan bahwa diskusi saya yang di mengerti. atas itu masih kurang atau apa kan, baru diposting post to forum lagi. Oh iya Bu, makasih ya Bu ya. Iya, iya sama-sama Ibu Desi. Selanjutnya, bagaimana Pak Rizky? Apakah masih bisa ada yang bertanya untuk sesi ini atau mungkin kita ke materi selanjutnya? Halo. Oh ya, baik. Waalaikumsalam. Mungkin satu pertanyaan lagi baru kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti itu materi selanjutnya Ibu Sherly. Jadi saya cuma memberikan satu pertanyaan lagi buat mahasiswa. Silakan Ibu yang sudah ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu Ratni dari Pogjar Lambunuh. Mau Ya. bertanya nih Bu, bagaimana Bu yang kalau ada mahasiswa yang belum masuk dalam forum kesediaan mengikuti tutor itu Bu? Karena saya sendiri Bu belum kemarin sempat masuk mungkin karena jaringan tidak terkirim begitu. Betul, bentar Bu ya, saya coba Ya. cekkan dulu. Coba saya cek dulu Bu ya, bentar. NIM-nya Ibu bisa ini sebutkan? 0413 04 04 13 76765 76765. Ya. Sorry Bu ya. Saya coba cek dulu. Ibu belum sempat sudah aktifasi tapi tidak sempat mengklik yang namanya kesediaan ya Bu ya? Iya, karena mungkin kemarin pengaruh jaringan atau bagaimana, karena seingat saya sempat masuk di itu forum kesediaan itu. Ibu atas nama Ibu siapa ini Bu? Ibu Ratni. Oh ya, Ibu Ratni, iya di sini kita cek memang Ibu belum terjaring atau terdaftar tutorial online-nya Ibu. Iya, itu yang saya mau tanyakan tuh Bu, bagaimana anunya nanti tuh Bu, kalau kita nggak bisa ikut nanti. Ya, mahasiswa yang tidak terjaring atau tidak ikut web, tidak ikut tutorial online, yang tidak pure memang tidak melakukan aktivasi atau tidak mengklik kesediaan, itu akan terjaring di TMK nantinya Ibu. Oh iya Bu. TMK itu akan dimulai di tanggal 1 November besok ya Ibu. Nah Ibu Ratni ini nanti coba nanti buka di tmk.ut.ac.id. Nanti ini saya coba ini kan Ibu ya. Ya ini saya tampilkan dulu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang tidak terjaring atau tidak aktif atau tidak terdaftar di Tuweb dan di Tuton, itu akan secara otomatis namanya akan terjaring di TMK. Jadi TMK itu nanti ada materi sesi TMK, itu akan dijelaskan oleh Ibu Sherly. Ya. Ini saya coba.
Ibu buka nanti di tmk.ut.ac.id. Tapi kan nanti Bu ada anunya, nanti dikirim di grup untuk kayak alamatnya masuk, cara masuknya. Ini Ibu bisa saja langsung masuk di ini TMK-nya Ibu. Mahasiswa nanti Ibu coba masuk di tmk.ut.ac.id. Nah, di situ ada panduan. Kalau Ibu masih bingung, silakan meng-download namanya panduan. Yang di atas ini Ibu bisa dilihat tampilannya. Teman-teman yang lain bisa dilihat ya tampilannya. Ini ada panduan. Itu kalau Ibu masih bingung, silakan di-download saja panduannya. Nah, untuk mahasiswa yang login mau masuk ke ininya, ke aplikasinya, itu silakan klik yang namanya login mahasiswa. Nah, kalau sudah diklik nanti login mahasiswa, silakan diklik masukkan NIM dan sandinya. Sandi ini tanggal lahir, bulan, dan tahun mahasiswa. Ya. Pakai garis. Ya. Ya. Dan tahun. Iya. 1991. Lengkap, Pak. Iya. Nanti untuk ini, nanti setelah berhasil login, nanti akan terlihat di situ. Kalau nama Ibu terdaftar, nama Ibu terjaring, itu akan keluar mata kuliah yang di TMK-kan. Oh iya. Jadi dia untuk TMK itu ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 sama dengan tutorial online, itu ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Cuma kontribusinya TMK ini lebih kecil dari TUWEB dan TUTON. Kalau TUWEB itu kan 50% kontribusi nilainya. Kalau TUTON itu 40%. Kalau yang TMK ini hanya 30%, Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa share atau bisa japri langsung ke admin-admin yang di grup ya. Mungkin saya karena waktu sudah melewati jadwal yang saya dijadwalkan, itu melebihi sudah jam 10. Saya kembalikan lagi ke Pak Rizky atau Pak Kadek ya, untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf teman-teman mahasiswa kalau ada materi yang mungkin kurang jelas atau masih kurang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan juga tadi jaringan yang terputus-putus. Semoga kedepannya kita jaringannya sudah bisa stabil. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya ini mempersiapkan tugas tutorial Ibu, teman-teman semua, yang akan dibawakan lagi oleh Ibu Yuyun. Ya, kepada Ibu Yuyun mungkin sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan. Mempersiapkan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Kembali lagi ke laptop ya teman-teman mahasiswa. Yang penting teman-teman mahasiswa tidak bosan ya. Nanti teman-teman ya Ibu Yuyun lagi, Ibu Yuyun lagi. Tidak bosan Bu. Tidak. Ya, tadi saya perlu sampaikan Ibu Sherly terkait daftar nama-nama peserta TMK. Nanti kita akan share juga ke grup untuk daftar nama-nama TMK. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya, ini terkait mempersiapkan tugas tutorial. Nah, kalau di UT itu sendiri kan kita ada tiga
tiga macam atau tiga jenis layanan tutorial. Itu ada layanan tutorial tatap muka, terus layanan tutorial webinar, sama layanan tutorial online. Nah, untuk mahasiswa yang non-pendas ini lebih kebanyakan ke layanan tutorial online. Kalau untuk yang layanan tutorial webinar, itu mahasiswa PGSD. Itu mahasiswa yang ada kelas-kelasnya ya, yang jumlah mahasiswanya bisa mencapai satu kelas. Nah, untuk tutorial tatap muka sebenarnya TWEB itu pengganti dari tutorial tatap muka. Karena kita dalam masa pandemik, makanya digunakan makanya kita sekarang untuk mahasiswa PGSD memilih jenis layanan tutorialnya itu layanan TWEB. Jadi nanti untuk kalau sudah tidak ini normal, kita sudah normal kembali, nanti tutorialnya kembali lagi ke tutorial tatap muka. Tapi kalau teman-teman mahasiswa yang non-pendas, itu tetap di tutorial online. Dari sebelum masa pandemik sampai sekarang, itu untuk mahasiswa non-pendas itu tetap menggunakan yang namanya tutorial online. Nah, ini sedikit penjelasan terkait tutorial. Itu adalah merupakan layanan belajar UT untuk kepada mahasiswa. Nah, di tutorial ini tadi ya saya sampaikan bahwa tiga layanan tutorial, yaitu tutorial tatap muka atau biasa disebut TTM, tutorial berbasis web atau TWEB, dan tutorial online. Dengan pola pelaksanaannya semuanya sama, tetap 8 pertemuan atau 8 sesi. Nah, untuk aktivitas dalam kelas tutorial terdiri dari kehadiran, diskusi, dan tugas tutorial. Jadi kontribusi nilai-nilainya itu nanti diperhitungkan mulai dari keaktifan mahasiswa, itu partisipasi, kehadiran, terus partisipasi dalam diskusi dan tugas tutorial. Untuk nilai tutorial itu sendiri, untuk komponen penilaian tutorial itu dinilai tadi yang saya sampaikan itu pada nilai partisipasi atau kehadiran mahasiswa dan diskusi. Jadi nilai untuk tutorial itu partisipasi itu meliputi kehadiran dan diskusi dalam kelas tutorial, baik tutorial online, tutorial tatap muka, ataupun tutorial TWEB. Kemudian ada yang namanya tugas tutorial. Nah, untuk nilai tutorial sendiri itu terdiri dari partisipasi, kehadiran itu dinilai 20%. Jadi kontribusi kehadirannya Bapak Ibu yang mengisi kalau di tutorial online itu mengklik kehadiran itu kontribusinya 20%. Jadi itu membantu nilai tutorial online-nya itu 20%. Terus untuk diskusi, Bapak Ibu aktif dalam diskusi itu kontribusi nilainya 30%. Nah, yang untuk tugas kan ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Itu ada kontribusinya sebesar 50%. Jadi lebih besar tugas tutorial. Nah, untuk kontribusi nilai tutorial terhadap nilai akhir mata kuliah, yang tadi saya sampaikan bahwa TTM atau TWEB itu kontribusinya terhadap nilai UAS itu 50%. Jadi lebih besar, jadi 50%. Terus kalau untuk TUTON itu kontribusi nilainya itu sebesar 40% dan nilai UAS itu 60%. Nah, ini catatan penting buat teman-teman mahasiswa, ini kontribusi ini berlaku jika nilai UAS minimal 30%. Jadi kalau nilai UAS Bapak Ibu di bawah 30%, mungkin 25%, atau dari karena kita kan ujiannya saat ini masih menggunakan modus THE. Nah, itu kebanyakan kemarin mahasiswa banyak mengeluh, loh, nilai ujian saya, nilai akhir saya kok padahal saya rajin mengerjakan tugas tutorial online, tapi kok hasil saya yang keluar itu nilainya Nah, itu dilihat lagi ke nilai ujiannya.
kalau nilai ujiannya Bapak Ibu di bawah 30% atau nilainya cuma 25 atau cuma benar 1 atau 2, itu kan pasti otomatis di bawah standar, tidak di bawah tidak di atas 30%. Itu jadi nilai yang tadinya nilai tutonnya bagus dari tutornya, umpama dikasih nilai 100 dari tutornya, itu tidak bisa dipadukan dengan nilai UAS. Jadi itu tidak bisa membantu. Jadi murni nilai UAS-nya yang dipakai saja. Jadi mohon walaupun Bapak Ibu aktif dalam tutorial online, tetap Bapak Ibu juga fokus juga ke nilai ujiannya. Jadi tetap betul-betul mengerjakan tugas mengerjakan ujiannya, soal ujian. Jangan karena Bapak Ibu sudah merasa nilai saya bagus di tuton, paling ujian Bapak Ibu sudah mulai tidak terlalu serius karena menganggap akan bagus nilainya karena nilai tutonnya sudah 100. Jadi mohon jangan sampai seperti itu karena kebanyakan mahasiswa salah paham terhadap nilai akhir di UT. Jadi harus nilai ujian itu harus tetap mendomplang, Bapak Ibu harus tetap serius dalam mengerjakan nilai ujian. Nah, ini untuk tugas pada tutorial online. Nah, tugas pada tutorial online itu tadi yang saya sampaikan, per mata kuliah itu ada tugas partisipasi dan 3 tugas tutorial. Nah, kalau tugas partisipasi tadi itu kehadiran dan diskusi. Jadi itu tadi yang kehadiran 20%, diskusinya 30%. Nah, kalau untuk tugas tutorial, baik tugas tutorial di tatap muka, tuweb, ataupun tuton, itu semuanya sama, itu 3 tugas. Jadi ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, kalau untuk tuton sekarang, kalau di tuton ini sekarang sudah masuk sesi 2 ya, Bapak Ibu ya? Kalau inisiasi kedua ya? Iya, Bu, ya. Jadi ini untuk inisiasi kedua belum ada tugas, nanti di inisiasi ketiga itu ada tugas 1, dan itu wajib dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi nanti di inisiasi ketiga itu ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nanti selanjutnya lagi tugas 2 itu di pertemuan kelima atau inisiasi kelima. Terus nanti untuk yang tugas ketiganya itu di inisiasi ke-7. Nah, kalau untuk di inisiasi ke-8 itu biasanya tutor itu lebih banyak mereview. Jadi memberikan mengingatkan kembali ke mahasiswa. Biasa ada yang tutor-tutor yang mengingatkan jangan lupa tetap ujiannya atau bisa latihan-latihan mandiri. Latihan mandiri itu bisa ada ininya juga, ada aplikasinya, tapi itu bagi ujian kita normal ya. Kalau ujian THE, LM itu tidak ada. Ya, silakan Pak. Atau nanti setelah ini, atau setelah materi bisa Pak. Mohon maaf dengan Pak siapa Pak ini? Jadi biar saya ingat. Pak siapa? Oh, Pak Gagarisman. Ya, mohon maaf Pak, bukannya saya tidak mau ini, tapi nanti setelah materi, jadi biar kita ada sesi tanya jawab, jadi biar enak dengan teman-teman lain, biar bergantian. Ya, ya. Selanjutnya ini ada tugas partisipasi tadi yang saya sempat ini, yaitu kehadiran. Nah, itu yang saya ingatkan, kehadiran jangan cukup 1 kali saja diklik ya, di submit. Jangan berkali-kali. Jadi setiap kehadiran ini, umpama hari ini Ibu mengklik yang namanya kehadiran. Nah, itu cukup sekali saja. Nanti kalau mau masuk lagi tidak perlu lagi kehadiran karena Ibu sudah mengklik yang namanya kehadiran. Jadi dalam satu sesi itu cukup 1 kali saja. Nah, untuk kalau tidak mengklik kehadiran itu akan mempengaruhi aktivitas yang lainnya seperti tidak bisa melihat materi, tidak bisa mengikuti diskusi, dan tidak bisa mengerjakan tugas tutorial. Jadi
jangan sampai teman-teman mahasiswa lupa mengklik yang namanya kehadiran. Ini contohnya untuk kehadiran, ada di situ nanti menunya kehadiran sesi ke-1, silakan diklik kehadiran, terus akan tampil ini hadir di submit. Nah, kalau untuk diskusi ini silakan mengklik yang namanya diskusi sesuai sesi atau pertemuan. Jadi dari sesi 1 sampai dengan 8. Nah, ini kontribusinya tadi 30% ya terhadap nilai tuton. Nah, ini contohnya. Kalau diskusi, diklik ini diskusinya. Nanti akan tampil seperti ini yang tadi. Kalau ingin menjawab ini di play. Nah, ini nanti kalau dosennya sudah memberikan nilai, ini teman-teman juga bisa melihat langsung juga nilai yang diberikan oleh dosennya atau tutornya. Nah, ini untuk tugas tutorial. Kalau untuk tugas tutorial, dia adanya di pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, ini kontribusinya sebesar 50% terhadap nilai tuton ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau di inisiasi atau sesi ketiga ini akan muncul materi, diskusi, terus tugas. Nah, ini yang nanti teman-teman mahasiswa klik yang ada tulisan tugas 1, diklik. Yang jelas, Ibu. Ini ada tulisan tugas 1 itu nanti diklik ya. Kalau berarti di minggu besok ini sudah masuk ke sesi ketiga ya. Sekarang kan masih sesi 2. Hari Senin besok ini sudah masuk sesi 3. Berarti sudah wajib untuk mengerjakan yang namanya tugas 1. Bu, link materinya ada nggak, Bu? Siapa tahu bisa di-share biar sambil Ibu menjelaskan kita juga buka ini materinya. Biar lebih jelas, soalnya kalau kayak gini kayaknya tulisannya kurang ini jelas agak ya, Ibu ya. Iya. Bentar. Oh ya, bisa Bu di ini. Ya nanti saya coba ini kan ke ini ya, ke adminnya untuk materinya. Bapak Ibu, untuk materinya nanti saya coba ini kan ke adminnya, apakah bisa di share, di chat, nanti saya coba ini. Ya, Bisa Bu, nanti di share ke grup Iya. WA saja Bu, halo, kalau boleh. mohon izin Ibu Yuyun. Iya, silakan Pak Kadek. Ya, permintaan dari mahasiswanya kan materi akan dikirim ya. Nanti saya simpan di Google Drive dan nanti saya kirim linknya. Oh iya. Oke, nanti boleh juga Pak. Nanti di share linknya. Ya, nanti dikirim linknya ya di menu pesannya. Oh iya Pak. Ya, makasih. Oke, kita lanjut lagi ke ini ya, tugas 1. Ya. Lanjut Bu, lanjut. Ya, boleh ya Pak ya. Nanti. Karena mengingat waktu. Nah, ini contoh tugas 1. Kalau sudah diklik ini ada soalnya. Nah, pada saat sudah selesai mengerjakan tugasnya, mau upload, silakan nanti diklikin submission status ya, yang ini tambahan pengajuan atau tugas laporan, ini diklik. Nanti di mana Bapak Ibu menyimpan file jawaban tugas 1 Bapak Ibu di komputer atau di laptopnya, silakan dicari filenya. Terus silakan diupload. Nah, ini bagaimana agar dapat memperoleh nilai diskusi dan tugas tutorial yang maksimal. Nah, yang pertama, teman-teman, nah ini
untuk mengingatkan sebelum, semoga teman-teman sudah mengikuti saran Iya, orang atau tanya yang mana penyampaian lagi. dari UT. Dimatikan Yang mikrofonnya, lainnya Pak. mati mikrofonnya, ribut sekali. Tidak kedengaran Matikan, lagi Pak. dosen mengajar. Ya. Dimatikan mikrofonnya, Pak. Oke. Di sini ada tampilan di sini bagaimana agar dapat memperoleh nilai diskusi dan tugas tutorial yang maksimal. Nah, ini tadi, jadi sebelum teman-teman mahasiswa, sebenarnya pada saat sebelum melakukan tutorial online, itu teman-teman mahasiswa lebih bagusnya itu kalau sudah mempunyai modul, itu dibaca dulu modulnya ya. Dibaca dulu modulnya, kalau sudah dibaca umpama modul 1, itu modul 1 itu pasti di sesi 1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalau sudah membaca modul pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak jelas pada saat di dalam modul itu, pada saat Bapak Ibu membaca modul tersebut. Jadi untuk kalau yang memang betul-betul membaca modul, pasti dia akan memiliki pertanyaan yang akan disampaikan di forum diskusi atau ke tutornya langsung melalui chat, lewat chat-chat di ininya, di tutornya yang di tutorial online bisa, atau melalui diskusi. Nah, itu saran dari kami. Jadi paling tidak mahasiswa sudah membaca modul terlebih dahulu sebelum mengikuti setiap sesi-sesi pertemuan di tutorial online. Terus berikutnya menjawab dan mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh tutornya. Jadi baik itu tugas diskusi ataupun tugas tutorial. Jadi teman-teman mahasiswa harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh tutornya. Berikutnya, merespon diskusi atau mengupload jawaban tugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ya, ini biasanya mahasiswa ngumpul-ngumpul atau ikut diskusinya itu, contoh kalau untuk diskusi biasanya nanti di akhir-akhir, umpama hari ini kan inisiasi 1 ya, inisiasi 2. Nanti di akhir-akhir ini baru aktif mengikuti diskusi. Kemudian mengerjakan tugas tutorial secara mandiri. Nah, ini mengerjakan tugas tutorial secara mandiri. Jadi jangan sampai tugasnya itu sama dengan temannya. Nah, ini catatan penting, tugas hasil contekan sehingga serupa dengan tugas peserta tutorial lain, ini berpotensi dianggap gagal atau diberi nilai 0. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, dan tadi materi pertama yang disampaikan oleh Bu Sherly bahwa teman-teman jangan sampai ada yang namanya plagiat atau plagiarisme. Jadi mohon untuk tugas, baik pun tugas tutorial ataupun diskusi, mohon itu dari pikiran mahasiswa masing-masing. Jangan sampai saling contek-mencontek dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, ini apakah soal tugas tutorial akan sama dengan soal UAS? Nah, kalau dalam bentuk soalnya itu, kalau masa pandemik ini karena kita menggunakan modus THE itu sama. Jadi soal tugas tutorial dan tugas soal ujian THE itu sama. Tapi kalau nanti normal sudah kembali ujiannya normal, kembali ke lokasi ujian masing-masing, ke sekolah-sekolah, itu soal tugas tutorial dengan ujian itu berbeda. Karena kalau untuk tugas tutorial itu dalam bentuk uraian, tapi kalau untuk soal UAS yang sebelum masa pandemik atau normalnya itu dalam bentuk objektif. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah mendaftar di UT sebelum masa pandemik sudah pernah mengalami
ujian UAS yang normalnya itu sudah tahu pasti akan berbeda soal tugas tutorial dengan UAS, tapi mahasiswa-mahasiswa yang baru-baru yang tahun 2020, 2021 baru masuk semester ini pasti masih belum pernah merasakan yang namanya ujian tatap muka atau ujian ini tertulis. Nah, kalau saya lihat persepsinya mahasiswa, sepertinya mahasiswa lebih senang ke ujian THE. Kenapa? Karena kalau ujian THE kan di tempat domisili masing-masing dan bisa buka buku. Nah, kalau ujian UAS yang sebelum masa pandemik itu ujiannya di lokasi-lokasi sekolah atau lokasi ujian, dan itu mahasiswa tidak boleh buka buku. Cuma soalnya itu dalam bentuk objektif. Jadi dalam bentuk pilihan ganda itu biasanya sampai 50 soal. Terus selanjutnya penguasaan kompetensi yang didiskusikan dalam tugas tutorial akan memudahkan mahasiswa dalam menjawab soal UAS. Nah, iya. Ini untuk soal UAS itu tidak akan lari-lari lagi jawabannya itu dari modul. Jadi teman-teman untuk ujian tolong tetap walaupun sudah melaksanakan tutorial, tetaplah modulnya dibaca sebelum ujian ya. Paling tidak 1 minggu sebelum ujian modul-modulnya dibaca kembali untuk mengingatkan. Mungkin baik teman-teman mahasiswa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mempersiapkan tugas tutorial. Mungkin untuk sesi tanya jawab, mungkin saya akan kasih kesempatan untuk 2 atau 3 mahasiswa yang ingin bertanya terkait materi mempersiapkan tugas tutorial ini, karena setelah ini ada materi lagi yang dari untuk Bu Sherly sampaikan. Baik, saya kembalikan dulu ke moderator, ke Pak Rizky, sebelum ada pertanyaan dari mahasiswa kepada Pak Rizky. Ya Ibu. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik, untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mungkin dibatasi 2 pertanyaan saja, mengingat waktu sudah jam 11 lewat. Yang seharusnya di materinya Ibu Sherly. Karena itu pertanyaannya dibatasi 2 orang yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Sudah saya kirim perasaan. Bagaimana Ibu? Iya. Oke, mungkin Ibu Yun mau langsung dijawab atau ditampung dulu Ibu? Langsung saya jawab saja Pak Rizky. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini dengan Pak siapa Pak yang bertanya? Oh ya, Pak Gagarisman. Ini berarti Bapak kemarin sudah berhasil aktivasi, sudah form kesediaan mengikuti tuton sudah bisa, kemarin sudah, terus sudah masuk ya dengan ininya ya Pak ya? Hah?
untuk sesi 1 untuk masuk ke tutornya tidak bisa. Oh, bentar saya bisa minta ininya, NIM-nya Bapak. Saya cek dulu anunya. Bentar Pak ya, 0419. Iya Pak, Bapak memang aktivasi, tapi di sini keterangannya statusnya belum mengisi form kesediaan. TMK, iya. Jadi Pak Gagarisman mengikuti TMK. Heeh. Kalau untuk TMK Bapak, silakan Bapak masuk ke ininya, linknya. Mana tadi? tmk.ut.ac.id. Nanti itu untuk TMK ada materi yang akan disampaikan Ibu Sherly terkait TMK. Tapi karena Pak Gaga sudah bertanya terkait TMK, nanti silakan Bapak cek di sini Pak, ke tmk.ut.ac.id. Nah, nanti Bapak login ke ini mahasiswa. Bisa dilihat Pak ya, Pak Gaga. Nanti kalau login ini NIM sama sandi. Kalau untuk sandinya itu tanggal lahir, bulan, sama tahun lahir mahasiswa. Jadi pakai garis miring ya Pak ya. Jadi umpama tanggal 23 garing 08 garing umpama 1987 garing 1987. Jadi lengkap. Langsung login. Nanti di situ akan terlihat jadwalnya, nama mata kuliah apa semua yang Bapak terdaftar untuk TMK. Terus untuk mengecek apakah atau saya boleh ini Pak? Ya, boleh saya coba ya Pak, berapa Pak? NIM-nya tadi. Tunggu, saya anu saja sini. Tadi ada NIM-nya Bapak, tunggu. Anunya. Bentar Pak ya. Boleh di ini. Di sini ada bisa dicek di sini informasi ini ya Pak ya. Informasi untuk unduh naskah soal sama unggah berkas. Jadi tugas 1 untuk PMK itu mulai besok ya Pak ya, tanggal 1 November sampai 7 November. Nah, untuk unduh naskah soalnya. Kalau untuk unggah jawabannya Bapak itu dari tanggal 2 November sampai dengan 8 November. Nah, kalau untuk mau melihat ininya Pak, di pelaksanaan sini Pak ya. Pelaksanaan. Nah ini, jadi ini semua ada 7 mata kuliah yang Bapak terdaftar. Ya. Nah kalau di sini untuk naskahnya belum bisa diunduh karena belum waktunya Pak ya, nanti besok baru bisa. Nah kalau sudah mulai kalau besok sudah tanggal 1 November itu akan ada seperti tanda ini. Soal sudah bisa diunduh. Ada tanda panah di bawah, awan-awan tanda panah. Itu silakan soalnya diunduh. Terus ini untuk jawabannya PJT-nya.
BJT-nya itu kalau mau diupload, ambil yang di sini, unggah BJT. Ya, iya. Nanti kalau untuk mau melihat nanti akan kalau sudah berhasil diunggah jawabannya itu akan tampil di sini. Akan ada tanda-tanda apa? Tanda panah-panah begini berarti itu sudah berhasil. Iya. Bapak masuk di grup apa ini? Iya, langsung japri saja Pak. Kalau memang ini japri saja ke ininya adminnya. Bapak dari mana? Oh iya, kalau mahasiswa baru ya Pak. Mahasiswa baru, di situ kan ada adminnya di situ Pak. Nomor kantor itu kalau tidak salah, yang 0811 20. Nanti silakan Bapak ini ke adminnya, di japri ke adminnya, nanti adminnya yang akan jawab. Kalau memang tidak di ini di dalam karena biasanya pertanyaan-pertanyaan tertimpa dengan, makanya biasa kami di grup itu kami kunci karena takutnya informasi yang dari kami tertimpa dengan chat-chat teman-teman mahasiswa yang lainnya. Jadi akhirnya mahasiswa yang lain tidak bisa melihat informasi yang kami berikan. Jadi makanya biasanya kami kunci ininya. Jadi kalau ingin bertanya langsung dijapri saja ke adminnya ya Pak ya. Ya, iya sama-sama Pak Dagang. Selanjutnya Pak Rizky. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Atas nama Sandal Swallow, Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan terakhir ya ini ya. Iya, iya. Silakan. Mau tanya, Bu, kalau semester 2 ini kita ujian tatap muka, kemungkinan besar kita wajib vaksin. Sudah, Bu. Baik, Ya. terima kasih Pak. Siapa tadi Pak Rizky namanya yang Sandal bertanya? Swallow, Bu. Sandal Ya, Pak. Swallow. Dari mana ini Pak? Dari Pokjar mana? Kabupaten mana? Pokjar Lambunu. Oh, Lambunu. Ya, ini kita untuk semester ini masih ujiannya ini masih ujian THE ya Pak ya. Masih ujian THE. Kalau untuk ujian THE-nya kan kita melaksanakan ujiannya di domisili mahasiswa masing-masing ya Pak ya. Tapi kalau untuk ujian tatap muka ini kita belum ada prosedur bahwa akan mahasiswa yang ikut ujian tatap muka itu harus vaksin. Jadi kita masih menunggu dari UT Pusat, edaran dari UT Pusat ya Pak ya. Karena memang kita semester ini masih pakai ujiannya masih modus THE. Kecuali yang mahasiswa TAP, yang ujian TAP, itu kita tidak ada, belum ada peraturan yang mewajibkan divaksin yang ikut ujian TAP ke kantor UT Palu. Karena kalau untuk ujian TAP kita memang pelaksanaannya masih di kantor UT Palu. Kalau untuk ujian umum, yang ujian mata kuliah selain TAP, itu kita untuk semester ini masih modus THE, jadi masih di domisili masing-masing. Kalau kami belum tahu untuk tahun depan, kalau sudah masa pandemik ini sudah menurun ataupun sudah tidak ada, mungkin kita akan kembali seperti ujian sebelum masa pandemik, yaitu ujian tatap muka atau tertulis. Nah, untuk peraturannya nanti menyusul Pak ya, nanti kami akan infokan ke mahasiswa. Kalau memang diwajibkan vaksin apa nanti akan ada edarannya Pak. Mungkin itu saja Pak. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Kita pindah ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Shirley mengenai cara tepat mengerjakan tugas tutorial. Kepada Ibu Shirley, dipersilahkan. Mengerjakan
Tugas. Baik, terima kasih Pak Rizky atas waktu yang diberikan. Bisa di close, kalanya Rizky bisa di close. Pak Rizky boleh dikeluarkan dulu, bisa close dulu Pak Rizky. Ya udah. Terima kasih. Semoga teman-teman ini masih terus giat ya, masih terus semangat karena masih ada sedikit materi yang akan kami sampaikan dan sangat perlu untuk diketahui dan dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Nah, materi berikutnya adalah cara tepat mengerjakan tugas tutorial, menyambung apa yang telah disampaikan oleh Ibu dosen sekalian dengan manajer Rektian, Bu Yuyun, sangat berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi mohon kiranya mahasiswa memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Nah, di sini teman-teman mahasiswa nanti yang sementara ini kan sekarang sedang mengerjakan tugas tutorial ya. Sudah berjalan 2 minggu atau 2 sesi tutorial. Yang berarti teman mahasiswa ini sudah mengerjakan topik diskusi sesi 1 dan topik diskusi sesi 2. Dan besok akan mengerjakan lagi topik diskusi sesi 3 dan tugas tutorial 3. Nah, gimana mengerjakan dengan tepat tugas tutorial? Baik, kita akan bahas tentang bagaimana mengerjakan dengan tepat tugas tutorial ini. Tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam selama mengikuti tutorial itu tadi tugas diskusi dan tugas tutorial yang di mana teman-teman mahasiswa sudah tahu bahwa tugas diskusi itu 8 kali sesi, berarti 8 juga topik diskusinya yang harus diskusi. Lain itu tugas tutorial itu juga selama pertemuan itu akan diberikan di pertemuan ketiga, yaitu besok. Pertemuan ketiga tugas 1 dengan pertemuan kelima tugas 2 dan pertemuan ketiga di sesi 7. Nah, tugas ini kalau yang disebut dengan diskusi dan kehadiran itu masuk dalam penilaian partisipasi mahasiswa, dan tugas tutorial itu masuk dalam nilai tugas tutorial. Jadi itu nanti sekian persen kalau yang partisipasi nilainya sekian persen, dan tugas tutorial juga itu ada sekian persen. Jadi semuanya itu digabung menjadi satu. Yang tugas tuton itu nanti nilainya 40%, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuyun. 40% itu akan mendukung atau berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah dari mahasiswa. Nah, ya ini tugas partisipasi adalah tugas yang diberikan oleh tutor pada setiap kegiatan TTM atau tuton yang diperoleh dari hasil diskusi, mengerjakan latihan, menjawab pertanyaan atau presentasi. Itu yang disebut dengan tugas partisipasi. Nah, kalau yang nilai tugas tutorial itu meliputi
tugas 1, 2, 3 itu. Biasa disebut dengan tugas wajib. Nah, nilai tugas tutorial tatap muka, jika tatap muka ada, oh ya, di non-pendas ini ada teman-teman mahasiswa yang tatap muka langsung ya, atau to web. Itu nilai tugas tutorialnya itu berkontribusi 50%. Tapi kalau yang tuton itu kontribusinya 40% terhadap nilai ujian akhir semester. Bukan 30 ya. Yang TMK yang 30. Bagaimana agar dapat memperoleh nilai tugas dengan maksimal? Yang pasti kalau teman-teman mahasiswa itu sudah belajar mandiri, sudah mengikuti tutorial, rajin merangkum materi modul, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan dengan tuntas, dengan benar, sesuai dengan petunjuk dari tutor, kemudian menyerahkan semua hasil tugas-tugas yang diberikan itu sesuai dengan jadwal, kemudian mengerjakan tugas tutorial secara mandiri, kemudian tidak menjiplak, tidak persis sama dengan tugas-tugas pekerjaan mahasiswa yang lain ya. Itu akan mendukung nilai tutorial dengan maksimal. Jadi di sini kalau memang jiplakan nanti pekerjaannya persis sama dengan teman yang lain, maka mahasiswa itu akan gagal diberi nilai. Jadi saya pikir mahasiswa tidak akan sama dengan pekerjaan mahasiswa yang lain, karena masing-masing mahasiswa itu bisa berkreatif setelah membaca modul, pemahamannya masing-masing seperti apa, dan menulis sesuai dengan pemahaman masing-masing. Walaupun mahasiswa itu saling melihat jawaban di diskusinya, pastilah mahasiswa akan berbeda pemahamannya. Yang penting pengertian inti dari materi itu tidak lari dari yang ada di materi modul. Nah, apakah soal tugas tutorial akan sama dengan UAS? Soal tugas tutorial umumnya berbentuk uraian dan tidak persis sama dengan soal ujian akhir semester. Penguasaan konsep-konsep penting dalam tugas tutorial akan sangat atau membantu memudahkan mahasiswa dalam menjawab ujian akhir semester. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara tepat mengerjakan tugas tutorial. Berharap teman-teman mahasiswa apabila sudah membaca materi modul, mungkin kalau kurang jelas membaca lagi materi-materi dari bahan-bahan atau buku-buku yang lain, atau untuk lebih memantapkan lagi membaca buku yang lain. Tapi biasanya di materi modul UT itu cukup, jika mahasiswa mau memahaminya, cukup akan lengkap juga di situ. Jadi itu saja harapan kita. Yang penting mahasiswa bisa menguasai, memahami modul-modul yang kita sudah berikan. Mungkin ada pertanyaan kalau mengenai materi ini. Kalau ini sudah jelas, kita akan langsung ke materi tips mengerjakan tugas mata kuliah TMK. Tadi teman-teman sudah pada rame menanyakan tentang TMK. Sekarang kita boleh ke materi itu. Apabila materi yang tadi teman-teman sudah memahami semua, kita akan pindah ke materi berikut.
Baik. Adakah pertanyaan dari teman-teman tadi? Ya, silakan. Tidak apa-apa. Ya. Iya, iya, ada. Kita akan punya perpustakaan di UT. Tinggal mencari bahan ajarnya, bahan ajar digital. Eh, eh, apa tuh? Oh, bisa, bisa di bisa. Ya, bisa. Sudah bisa Bapak buka itu di bahan ajar digitalnya? Sudah Oh ya, coba tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang buku-buku itu ada, mahasiswa boleh baca di situ, boleh membaca. Iya, iya. Terima kasih. Nah, ini terkait dengan workshop tugas ya. Mohon teman-teman semua masih bisa memperhatikan apa yang akan kita sampaikan terkait untuk memperlancar tugas-tugas teman mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran atau pendidikan di UT. Nah, ini sangat penting materi ini karena teman-teman mahasiswa itu kan tidak semua mata kuliah dituwebkan atau tidak semua mata kuliah ditutonkan. Tadinya teman-teman itu berharap akan mengikuti tuton, tapi ternyata entah gimana, apakah jaringan atau mungkin yang kelupaan sudah aktivasi tuton, tapi belum sempat mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Ya mungkin terjadi